Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar tentang menghapus data, ya kan? Kelanjutan dari materi kemarin, yaitu yang ini. Kemarin kita sampai sini ada NIS, NISN, nama 145. Ini kan kita ngambil dari database. Kita cek dulu localhost. Kalau mau cek database ke apa? PHP myadmin. Ini kita menggunakan database yang mana? Kita cek DB-SPP, ya kan? Kita cek DB-SPP. Masih loading. Oke, harap bersabar. PHP myadmin. Localhost. Misalnya lanjut. Iya. Slash PHP myadmin ya. Kalau enggak mau ya. Kita cek ininya, start semua running. Nah, ini mau dia. Tadi database apa? DB-SPP. Kemudian kira-kira kalau saya lihat ini tabel apa, nama tabelnya kira-kira? Siswa, ya kan? Oke, siswa kita cek DB-SPP, ada tabel namanya tabel siswa. Oh, ini ada, ya kan? Jadi kita ngambil data di sini tadi itu, menampilkan data yang di sini. Nah, sedikit revisi ya. Kemarin kan saya sudah bilang yang di dalam kurung ini kurung kurawal pembuka, ini kurung kurawal penutup, ya kan? Yang di dalam kurung ini akan berulang, ya kan? Kalau ini sudah berulang, sudah benar. Maksudnya yang di dalam kurung kurawal sini itu hanya satu baris TR pembuka. Nah, TR penutupnya ini sebetulnya ada di sini. TR penutupnya ini yang salah kemarin. Ini. Kan nanti kalau diulang kan TR-nya kan tidak diulang TR penutupnya di sini. Paham enggak maksudnya? Karena cuma satu kali munculnya di sini, ya kan? Seharusnya dia tampilannya error seharusnya. Karena yang diulang tidak normal, TR pembuka, TR penutupnya kan enggak ada di sini kan? Paham enggak maksud saya? TR penutupnya cuma satu kali di sini. Sehingga TD tapi tidak ditutup dengan /tr. Ya kan? Sehingga ini peletakannya ini salah. Yang benar ini di X, Ctrl X diletakkan di mana? Di atas mana? Baris ke berapa? Baris ke-16 sebelahnya sini, ya kan? Paham ya maksudnya ya? Nah, seperti ini. Oke, sehingga nih ketika diulang bener ini dah yang ketika diulang, ya kan? Ada TR pembuka, TR penutup diulang berkali-kali, benar. Paham maksudnya? Ini revisiannya. Kalau yang penutup tabel nggak perlu diulang, kan cukup satu kali nih kan? Sehingga kita letakkan di luar kurung kurawal. Ini kurung kurawalnya kan dari sini sampai sini yang diulang. Nah, kita simpan dulu Ctrl S. Di sini tidak memberikan perubahan yang signifikan sebetulnya. Jadi nggak ada perubahan, tapi itu seharusnya dia berpengaruh juga seharusnya. Karena yang diulang kan itu kan ya. Itu revisiannya. Yang pertama, Pak, bagaimana sih kita membuat tombol delete? Membuat tombol delete itu sangatlah mudah. Kita ini sekarang akan belajar yang namanya get. Kemarin kan kita belajar post, ya kan? Pak, maksudnya get itu bagaimana? Maksudnya gini. Maksudnya get itu gini. Saya buat baru, Ctrl N, saya buat seperti ini. Kalau mau buat link kan href kan gini kan? Sama dengan diarahkan ke yang yang diarahkan, ya kan? Misalkan saya arahkan ke delete.php misalkan. Nah, seperti ini. delete.php href. Terus dikasih tulisan link hapus. Nah, saya tutup dengan slash apa berarti ini? Oke, nyambung ya. Saya simpan, Ctrl S. Saya kasih nama, misalkan saya kasih nama tetap di bisa. Ini saya kasih nama, anggaplah
coba tampil. Nah, coba tampil .php atau .html boleh. .php aja sudah. Ini all file sudah, all file oke. Coba tampil. Oh, ini kesalahan dalam pemberian nama apa kira-kira saya kesalahannya? Nggak boleh ada spasi ya. Underscore misalkan. Nah, coba underscore tampil.php. Save. Saya buat lagi baru Ctrl N. Rencananya tadi mau dikirim kemana? Delete.php. Misalkan tangkap data kiriman dari coba tampil. Coba .php. Ya, oke, konsentrasi kalian lumayan ya sekarang ya. Coba ya kan, sudah bagus konsentrasinya. Sengaja memang ya kan. Kita simpan Ctrl S, kita kasih nama apa? Delete PHP. Nah, kita coba. Kita buka tab baru aja. Ini memberikan gambaran saja kepada kalian. Localhost _ bisa, saya enter. Nah, masih gak nyampe kan ya, kita ketik lagi localhost _ bisa kan gini kan? Enter. Kok enggak mau? Masih loading kah? Ini mau dah. Masih loading, kemudian saya klik apa? Coba tampil. Nah, kan tampilannya gini kan ya? Ini perhatikan, ketika saya arahkan kursor ke sini, kalian perhatikan yang ke bawah, pojok kiri bawah, ada tulisan enggak? Nih, ini enggak ada. Saya arahkan gini, ada tulisan enggak? Apa tulisannya? Nah, localhost _ bisa .delete.php ya kan? Artinya ini akan diarahkan ke situ kan gitu kan? Ketika saya klik, nah nanti akan tangkap data kiriman dari coba tampil.php. Ya kan? Ini kan sudah berpindah tempat kan ini kan ya? Nah, saya back. Maksudnya apa, Pak? Nah, kita akan belajar yang namanya get. Tipe get. Get itu dalam bahasa Indonesia apa? Get. Dapat. Dapatkan ya kan? Diambil, dapat. Nah, logikanya itu seperti ini, get. Coba tampil. Nah, tinggal saya kasih apa yang mau saya kirim. Nah, ini kan rencananya mau dikirim kemana rencananya? Delete.php. Saya tinggal ngasih gini. Saya tinggal ngasih seperti ini. Tanda tanya. A sama dengan, kalau angka langsung ditulis seperti ini. Kalau angka, paham maksud saya? Kalau dia tulisan biasa dikasih petik tes. Ini kan karakter kan? Huruf ya kan? Jadi dikasih petik kalau huruf teks ya kan? Paham maksud saya? Kalau angka langsung saja ditulis, misalkan A sama dengan 2. Artinya ketika saya mengirim data ke delete.php, dia membawa variabel yang bernama A. Nama variabelnya adalah A. Nilainya 2. Kita coba Ctrl S. Hanya dengan memberi tanda tanya seperti ini. Artinya dia membawa A, variabel A, isinya 2. Pak, mau ditambah lagi bisa Pak? Bisa ditambahkan dan. Ntar lagi kita coba. Kita refresh yang ini. Nah, perhatikan sekarang, arahkan ke kursor. Ada yang berbeda nggak di awal? Ketambahan apa? Oke, ketambahan tanda tanya A sama dengan 2. Kita klik. Nah, nih ada ketambahan nih, A2, ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan get. Get itu mengambil data dari URL. Ini namanya URL. Alamat. Jadi kita mau ngambil data dari sini. Kalau post kan tidak muncul di sini kan, kalau post kan? Paham maksud saya? Kalau kalian perhatikan menggunakan metode post, dia tidak akan tampil di sini, di atas sini. Tapi dia tidak kelihatan. Itu kelebihan post. Satu, dia lebih aman kalau post karena tidak kelihatan yang dia bawa. Kalau get ini kelemahannya yang dia bawa sudah kelihatan dulu. Yang dia bawa kan A kan ketemu kan sudah kan? Nah, ini yang biasanya dimanfaatkan oleh para hacker untuk mendeteksi apa sih variabel yang dia bawa. Seperti itu. Oke, kita lanjut. A sama dengan 2, Pak. Bagaimana cara mengambil ini, Pak? Caranya sangat gampang. Kalian tinggal tambahkan di sini, di delete. Kan mau nangkep ini kan ya? Nah, kita buka PHP. Nah, gini.
Nah, seperti ini kita buat variabel terserah programmernya tangkap misalkan. Tangkap misal sama dengan variabel underscore biasanya kan menggunakan apa kalian? Nah, sekarang get ambil. Nah, data yang bernama A gini. A kecil karena sensitif. A besar sama A kecil itu mulai seneng nih sudah kalian kayaknya ya. Mulai jatuh cinta ke pemrograman kayaknya. Diakhiri dengan titik koma. Ya kan? Kemudian tinggal dimunculin aja echo petik 2. Saya ambil data, kalau mau munculin variabel apa? Tangkap. Ya kan? Saya simpan Ctrl S. Saya simpan. Nah, kita refresh programnya. Nih, saya ambil data 2 loh, ini bisa diambil sekarang kan? Paham enggak maksud saya? Oke, kita coba Pak, kalau kita bawa 2 variabel bisa enggak Pak? Bisa. Tinggal kalian tambahkan di sini, ditambahkan dan, nah, tambahkan n, b sama dengan tes misalkan, tes. Jadi b itu jangan tes, Maharaj. Ya kan? Maharaj. Jadi kita membawa 2 variabel dengan cara memberikan tanda tanya saja. Ctrl S saya simpan. Kemudian saya refresh di delete ini kita coba ambil tangkap yang kedua. Variabel tangkap 2, ya kan? Sama dengan apa? Berarti variabel ambil data yang bernama apa yang mau kalian ambil? B. Gini ya. Titik koma, ya kan? Nah, biar kelihatan saya kasih BR aja nih. BR. Nah. Loh Pak, ini kok tidak di dalam echo Pak tulisan ini? Karena di luar PHP ya kan? Nah, ini. Nah, seperti ini. Tangkap ini saya ambil data variabel tangkap dan variabel tangkap 2. Nah, jadi nanti saya ambil data 2 dan Maharaj. Saya simpan Ctrl S. Saya refresh programnya. Kita back dulu. Nah, kita refresh ini. Ketika saya arahkan kliknya, dia membawa 2 variabel ya kan? Kita linkkan. Nah, saya ambil data 2 dan Maharaj. Oh, kok ada petiknya nih? Berarti ada struktur yang salah ini saya, ya kan? Kita cek lagi, seharusnya nggak muncul. Kita cek lagi yang dia bawa ternyata bermasalah. Oh, ini. Kenapa? Mungkin tidak ada petik mungkin ya. Coba ya. Ctrl S ya, mungkin terbaru ya. Kita refresh. Oh, belum. Kita back dulu. Kita refresh ini. Kita link. Nah, enggak usah petik ternyata ya. Enggak apa-apa ya tadi itu ya. Tadi enggak usah petik ternyata, maupun angka maupun huruf ya kan? Sengaja memang, ya kan? Ya kan? Sengaja biar kalian apa? Konsentrasi, ya kan? Sampai sini paham enggak yang dimaksud dengan get? Paham ya? Jadi dia ngambil data dari you dengan memberikan tanda tanya pada tanda tanya pada tak apa? Pada tak apa? Pada tak A, ya kan? Ahref. Nah, ini. Nah, kita sekarang mau mempraktekannya di sini. Pak. Bagaimana, Pak? Kan gitu kan ya? Oke, langkah pertama kita kembali lagi ke sini. Kita tambahkan 1 buah kolom setelah nama di sini. Saya kasih 1 buah kolom. Kita kasih nama di kan NISN nama, kemudian yang kolom berikutnya saya kasih nama aksi kan, nanti delete gitu. Ya? Oke. Caranya bagaimana? Berarti kalau saya pengen nambah 1 kolom, berarti ini kan tabel pembuka ya kan?
Ini, ini Eko, TR yang pertama. Kita tambahkan berarti di sini. Ya kan? Bener enggak? Apa di sini berarti? TD. Kita kasih nama Oke, aksi. Dalam slash apa berarti di sini? TD. Ada 3 kolom, otomatis yang bawah juga harus 3 kolom. Nah, yang di sini tambahkan ya kan? Nah, ini TD pembuka. Ya kan? Paham enggak maksudnya ini? Slash TD. Nah, gini. Loh. Oh, ini sudah dibuka, sudah dibantu ditutup ternyata tadi. Ini kan sudah dibantu. Nah, gini. Ini kan yang saya maksudkan. Paham maksud saya? Nah, di sini tinggal dikasih tulisan gini. Tinggal dikasih tulisan gini. Delete. Nah, gini. Ini kan masih belum ada linknya kan ya? Ctrl S saya simpan. Saya simpan, Ctrl S, saya refresh programnya. Nah, kayak gini. Aksi delete. Ini kan masih belum ada linknya kan? Biar ada linknya kita kasih tag apa berarti? Oke, tag apa? A. Oke, mantap. Berarti di sini delete ini kita update dengan tag yang namanya tag A. Spasi href sama dengan mau diarahkan kemana? Nah, ditutup. Nah, kemudian delete-nya ini akan saya tutup dengan slash apa berarti? Slash A. Ini saya enter, gak ada masalah. Boleh kan ya? Biar kalian enak bacanya. Ini saya juga enter, biar enak kita bacanya gini. Gak ada masalah, biar Yang penting ini TR pembuka sudah jelas, kalian sudah tahu posisinya. TR penutup saya enter juga, gak ada masalah. Biar enak ngelihatnya. Karena enter tidak berpengaruh di dalam HTML, ya kan? Kemudian yang perlu kalian perhatikan, kita simpan Ctrl S, sudah dikasih link, saya refresh. Lu ada linknya sekarang. Ketika saya klik, error apa enggak? Tidak kemana-mana kan ya? Lu kok bisa tidak kemana-mana karena? Belum diisi yang ini ya kan ya? Oke, kita arahkan misalkan ke proses hapus.php misalkan. Boleh kan ya? Saya simpan Ctrl S. Kemudian saya siapkan baru. Di sini codingnya adalah coding hapus PHP. Nah, gini. Saya simpan Ctrl S, saya kasih nama tadi apa? Proses.php. Nah, seperti ini. Kita coba refresh programnya. Ketika kita linkkan, nanti kan diarahkan ke proses hapus.php. Tapi ini belum membawa variabel. Nah, kita akan membawa variabel apa Pak yang mau dibawa? Kan gitu pertanyaannya. Yang mau dibawa tuh cari kolom yang unik. Dari tampilan yang ini, kolom yang unik kira-kira kolom apa? Oh enggak. Kolom yang unik. NISN. Kenapa kok saya suruh nyari kolom yang unik? Karena kita kan mau menghapus kan? Logikanya gini, hapus data NIS di mana NIS sama dengan nomor ini. Kan gitu kan? Kan unik kan, nggak mungkin tertukar dengan data yang lain kan? Kalau kalian nomor berdasarkan nama, khawatir ada nama yang sama. Misalkan Harkavin ada 2 namanya yang sama, beda orang tapi, ya kan? Hapus baris ini di mana nama sama dengan Harkavin, padahal yang pengen dihapus Harkavin yang pertama. Karena dia berdasarkan nama, akhirnya yang kehapus dua-duanya kehapus. Paham maksud saya? Jadi yang langkah pertama adalah cari kolom yang unik yang tidak mungkin kembar datanya. Harapannya ketika kita menghapus dipastikan benar-benar itu yang dihapus. Primary key-nya. Paham maksudnya? Alasannya kenapa ya tadi itu. Kalau kalian mencari kolom yang tidak unik, memungkinkan kembar, khawatir nanti yang dihapus atas nama Muhammad misalkan. Nama Muhammad ada banyak sekali. Jadi 5 orang itu kehapus semua. Bisa dipahami maksudnya? Oke, kita sepakati kolom yang unik adalah NISN. Sehingga di sini di proses.php kita kasih tanda tanya.
kita buat variabel ya kan. Misalkan kita mau buat variabel ID, boleh terserah saya kan kasih nama variabelnya ya kan. Variabel ID sama dengan, nah kita kan mau bawa ini kan, satu ini kan ya. Paham dah maksud saya? Nah kita tinggal kopas saja ini yang muncul ini, yang muncul ini dari PHP pembuka sampai PHP penutup kan yang kita mau bawa kan ini nanti berbeda-beda. Diletakkan di sini, Ctrl V. Nah, jangan lupa karena ini petiknya 2, jadi diganti yang di dalam ini ganti petik berapa? 1. Ini ganti petik berapa? 1. Nah, ini kok. Nah, seperti ini. Oh, ini kok titik komanya kok hilang ini. Nah, oh enggak, bukan hilang. Nah, gini ya kan? Paham maksud saya nih? Paham? Saya simpan Ctrl S. Coba kita cek. Jadi dia membawa ID sama dengan echo 1. Nanti berbeda-beda setiap barisnya. Coba kita refresh nih, perhatikan. Kalian lihat pojok kiri bawah. Loh, kok dia tidak mau ya? ID sama dengan variabel 1. Seharusnya yang mau saya ambil tuh ini. Yang mau saya ambil tuh ini. Paham gak maksud saya nih? Kan ketika saya mengarahkan ke sini, yang mau saya ambil tuh ini. Paham? Sedangkan di sini variabel satunya yang muncul, berarti codingnya salah. Paham gak maksudnya? Yang pojok kiri bawah kan ID sama dengan variabel 1 ya kan? Yang mau saya ambil tuh bukan variabel 1, tapi ini yang mau saya ambil nih. Satunya, 4-nya gini. Paham? Kita cek lagi. Di mana proses di mana ID sama dengan PHP echo variabel 1 delete. Coba kita hapus ini petiknya. Nyoba saja. Saya simpan. Saya agak lupa ini. Ctrl S, saya simpan. Ctrl S. Saya refresh programnya. Saya arahkan ke delete. Lu mau dah? Tuh, berubah berapa ID-nya? Saya ke bawah, berapa ID-nya? 4. Saya ke bawah, berapa ID-nya? Jadi berbeda-beda nanti setiap barisnya sudah. Dia membawa ID yang berbeda. Paham dah maksudnya? Tujuannya itu. Tujuannya paham? Kan ini membawa ID yang berbeda-beda kan sudah kan? Ini 1, ini 4, ini 5 sesuai dengan ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya kalau ini sudah berhasil, nah kita tinggal tangkap di sini. Ya kan? Kita buat misalkan variabel tangkap ID misalkan sama dengan variabel underscore apa? Get dalam kurung ini siku apa? Apa yang mau diambil? Yang ditangkap? Konsentrasi. Saya coba lagi. Saya klik ini ya. Saya klik ya. Apa yang saya tangkap ambil? ID. Ini kan yang mau saya ambil kan A tadi kan? Dalam contoh yang awal kan A, B. Paham dah maksudnya? Oke, berarti ini dalam kurung apa? Paham dari mana yang mau saya ambil? Paham? Oke, titik koma. Jadi tangkap ID dia ngambil data ID kan berubah-ubah nanti itu kan ID-nya kan sesuai yang diklik ya kan? Oke, kemudian nah tinggal kita buat koneksi. Masih ingat MySQL untuk koneksi ke database? Apa? MySQL underscore connect kan gini kan ya? Titik koma petik pertama kan gitu kan ya? Biar cepat saya copy aja ini. Kan paham kan kalian kan ya? Rumus SQL-nya juga saya copy. Nah, Ctrl C saya taruh di proses hapus, saya letakkan di sini. Ctrl V connect localhost root dbspp. Rumusnya SQLi connect. Nah, ini bukan select tapi delete from. Kan gitu kan? Delete from. Nama tabelnya apa? Siswa where di mana ID bukan ID, kolom apa yang mau dihapus? NISN ya kan? Sama dengan variabel
Oke, ini nyambung ini, tangkap ID. Kan mau ngambil ini kan? Berdasarkan tangkap ID, ya kan? Nah, kita coba dulu SQL-nya berhasil apa tidak. Ctrl C. Kita coba dulu di sini. Nah, di SQL-nya yang mau saya hapus misalkan NISN 1 mau saya hapus SQL. Kita coba dulu SQL-nya, pastikan SQL-nya tidak bermasalah. Ini Ctrl V. Jadi NISN sama dengan saya ganti berapa di sini? 1. Kan gitu kan ya? Saya go. Mana go-nya ini? Oh, ini ya berubah sekarang ya. Terbaru ini ya. Waduh. Gak ngikuti saya ini. Saya kirim ya. Kirim error enggak ya? Apakah Anda yakin menjalankan delete from? Oke. Oke, berhasil. Kita coba cek di jelajahi. Apakah sudah terhapus nomor 1? Sudah terhapus nomor 1? Artinya adalah SQL-nya sudah benar. Nah, tinggal gini aja. Nah, rumus ini. Nah, sudah selesai sampai sini, sudah selesai. Tinggal kita kembalikan lagi. Sebetulnya sampai sini sudah selesai. Loh, Pak, kok sudah selesai, Pak? Kita coba ya. Ctrl S, saya simpan. Kita coba yang ini. Oh, yang ini ya. Nah, ini, perhatikan. Yang 4 mau saya hapus. Yang nomor 4. Oke? Ini saya hapusnya nomor 4 ya. Delete. Nah, ini ke ID 4. Saya back. Loh, Pak, ini kok kosong, Pak? Ya karena kalian arahkan ke proses hapus kan? Nah, di database seharusnya dia hilang nomor 4 sudah. Loh, hilang kan? Kan dihapus tadi kan? Nah, biar enak seharusnya setelah menghapus dikembalikan lagi ke tempat tadi. Paham maksud saya? Nah, itu menggunakan ini coding ini. Di sini ditambahkan header location ya kan? Ya, apa tulisannya? Header kurung buka location titik 2 gini. Ya kan? Header location sama dengan diarahkan ke bukan indeks. Apa? View ya kan? Di sini kan namanya view kan? .php kan gitu kan? Iya toh? Nah, gini kan? Titik koma. Kita coba simpan Ctrl S. Nanti kita jangan takut salah. Ketika salah, ya kita coba lagi. Kita coba back. Error online 5 error ya kan? Nah, ini mungkin petiknya di sini. Di sini petiknya. Nah, ya kan? Ctrl S. Sengaja emang Pak Kevin buat error ini sengaja. Kita refresh. Loh, ya kan? Kembali lagi ya kan? Paham deh maksud saya nih? Nah, ya seperti itu saja. Jadi ini ceritanya setelah dia menghapus sampai sini selesai, dia diarahkan kembali ke view.php, dikembalikan lagi. Gampang kan? Oke, sekian dulu tentang materi menghapus, sangatlah mudah. Silakan kalian praktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.